Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih dari santri Al-Makhrusiyah yang kebetulan saat ini tulen ke tempat saya untuk sedikit mengambil informasi tentang Al-Makhrusiyah. Tepatnya saya lupa tahunnya itu, tapi yang jelas ada maksud yang tertentu pada waktu Al-Maghfurlah Simbah Yai Imam Yahya Makhrus waktu itu tahun 1986 ketemu saya di Nganjuk, sama-sama kita takziah, dan kebetulan ketemu, saya disuruh sowan sama beliau ke Tribakti, dan akhirnya besoknya saya sowan ke beliau, diberitahu bahwa ya, awakmu yang omah wis ngopenono diniayai, wis gak usah buka sekolah formal, awakmu tak jak ngopeni tinggalane Mbah Yai Makhrus. Akhirnya kemudian berdirilah Al-Makhrusiyah. Kenapa beliau berpikir semacam itu? Karena untuk menjadi sekolah yang bisa menjadi pemasok terhadap Tribakti. Karena waktu itu Simbah Yai Makhrus, para santri yang sudah tamat di pondok-pondok diniyah untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga pada waktu itu maklum anak tamatan pondok banyak yang belum mempunyai ijazah formal. Akhirnya di Tribakti dipaksakan untuk menerima mereka walaupun dengan ijazah pondok. Tapi begitu akan mengikuti ujian negara, istilahnya judul ujian negara, dan masih sarjana muda, jadi masih BA, itu 4 tahun, termasuk mahasiswanya itu adalah saya, karena saya masuk Lirboyo itu tamat SD langsung ke sana, dan kemudian setelah selesai di Lirboyo tidak mempunyai ijazah SLTP maupun SLTA, tapi pakai ijazah tamatan Lirboyo itu. Nah, begitu hampir selesai ujian sarjana muda, itu diharuskan mempunyai ijazah negeri, baik SLTP maupun SLTA. Akhirnya teman-teman setingkat itu ya nobiak-nobiak ikut persamaan. Ada yang di Sanawiyah, ada yang di Aliyah, ya, dan seterusnya, sehingga pas ujian sarjana muda ini bisa mengikuti,
akhirnya menjadi sarjana muda. Oleh karenanya seangkatan saya itu ijazahnya ndak urut tahunnya. Tahunnya ndak urut karena ikut persamaan itu. Mestinya kan harus gang 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, tapi itu ndak. Tapi alhamdulillah karena semangatnya. Dulu Mbah Yai Makhrus kalau berhadapan dengan santri untuk menyemangati itu sampai uwit itu diplesetkan. Ya. Jadi disingkat dengan ulama intelektual. Jadi jangan hanya menjadi ulama, sebab besok masa yang akan Anda hadapi tidak sama dengan masa sekarang. Maka harus menjadi ulama yang intelektual. Akhirnya dari sinilah kemudian Mbah Yai Imam Yahya Makhrus berpikir untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk menjadi pemasok, ya, pemasok ini. Nah, kemudian mendirikanlah Madrasah Sanawiyah Al-Makhrusiyah dan kemudian mendirikan Madrasah Aliyah Al-Makhrusiyah. Kalau tidak keliru dulu pertama itu namanya masih disamakan dengan Tribakti. Jadi Madrasah Sanawiyah Tribakti, terus Madrasah Aliyah Tribakti. Tapi itu baru cuma berapa tahun gitu loh. Dan kemudian karena bahkan sekolahnya masih di belakang kampus Tribakti, belum di barat gitu loh. Belum di barat. Akhirnya Yai Imam kerja keras dan kemudian dipindah di barat dan namanya kemudian diganti dengan Al-Makhrusiyah itu. Nah, karena dipindah ke barat, akhirnya sekaligus didirikan tempat asramanya dan akhirnya jadilah Pondok Pesantren Al-Makhrusiyah. Jadi sekalian, sehingga siapapun yang sekolah di sana sekaligus menempat dan berpondok di situ. Nah, tentu ikhtiarnya Yai Imam ya ikhtiar lahir dan batin. Saya tahu sendiri Yai Imam itu orang yang konsisten. Kalau mempunyai maksud itu bukan hanya secara zahir ikhtiarnya. Saya tidak tahu ikhtiar, ya tentu kan butuh biaya yang banyak, ya. Selain itu ikhtiar batiniah. Sampai beliau itu jadi rektor di Tribakti. Tiap pagi itu di kantornya, ya. Bahkan waktu itu saya sempat dijadikan wakil kepala Sanawiyah, cuma setahun, cuma setahun. Dan kepalanya waktu itu kalau tidak keliru Pak Halim Mustafa, kemudian saya wakil kepalanya cuma setahun, dan kemudian saya dioper di Tribakti menjadi dosen dan kemudian jadi wakil dekan dakwah, kemudian syariah, dekan syariah, dan kemudian dekan tarbiyah, dan kemudian pembantu rektor beliau sampai terakhir. Nah, sampai terakhir saya khidmah pada beliau itu sampai tahun 2002.
Jadi mulai 87 sampai 2002. Ya, 2002. Saya tahu persis ikhtiar beliau secara batiniah itu, beliau itu senang wirid. Jadi kalau datang itu di kantor, belum ada orang dosen datang, belum ada mahasiswa datang, beliau itu sudah di kantor itu mesti wiridan. Mesti wiridan. Itu yang bahkan di pondoknya juga begitu. Mulai Makhrusiyah berdiri, ya belum semegah sekarang tentunya. Saya melihat sampai utara itu, gedung utara madrasah itu belum jadi, apalagi yang di Ngampel. itu belum jadi, masih uwel-uwelan begitu. Itu santri-santri sering diajak wiridan kalau malam itu. Nah, di Tribakti juga begitu. Kalau dia datang tiap hari, beliau ngantor itu mesti begitu. Kemudian selain itu ada kegemaran beliau. Kegemaran beliau yang di luar itu di luar kesibukan beliau, ya mungkin untuk pelampiasan yang namanya kesenangan. Beliau ini seneng mobil, senengannya mobil. Dek kalau numpak itu masya Allah mesti pianter. Mesti ngebut. Ya. Saya itu pernah waktu beliau menjadi ketua RMI Jawa Timur, saya akan diajak menjadi sekretarisnya. Nah, karena niatnya untuk silaturahim, kalau rapat RMI itu tidak pernah di kantornya NU Surabaya sana, tapi pengurus RMI ini digilir. Jadi ada yang rumahnya Ponorogo, Yai Muhayyad itu, jadi rapatnya di rumahnya Mbah Yai Muhayyad itu. Kemudian di Jombang ditambah beras, ya, dan lain-lain. Jadi rapatnya RMI waktu itu tidak di kantornya, tapi di rumahnya para kiai-kiai yang kebetulan jadi pengurus RMI itu. Jadi sering mupeng begitu itu. Saya itu tete numpak mobil ya mergo dilatih sama ya imam itu. Akhirnya saya juga ketularan seneng numpak mobil itu banter. Jadi kalau saya numpak irihi itu disenani sama ya mau numpak kerunak-kerunuk. diloroi. Jadi kalau ada muka itu kok kosong atau bisa dimasuki, itu dia tuh ngomong Mbah Yai Imam, ngene iki ngenteni apa? Ya, ngene iki ngenteni apa kok gak ndang mleboni. Gitu Mbah Yai Imam itu. Nah, pernah di mulai timurnya Jombang sampai ke barat, entah waktu itu arah akan kemana. Ada anak muda itu biayaan. Nah, kemudian beliau mungkin disalib itu nyalipnya itu agak ndak sopan. Nah, saya itu ndak nyalip, itu langsung diminta sopirnya. Dia nyopiri terus digodak sama Yai Imam itu sampai hampir sampai Kertosono itu. Begitu sudah bisa nyalip, seret ini ya sudah. Diberikan saya lagi, ya terus no. Ya cuma biasa anak muda waktu itu ya masih nom gitu. Itu setengah dari kesenangannya. Nah, akhirnya
mobil yang sering dibuat itu terus diberikan saya, disuruh ngijoli. Pertama itu Kijang, waktu itu saya masih ingat harganya, saya punya mobil Kijang pertama itu ya waktu itu harganya cuma 18 juta. 18 juta itu yang sering dibuat ngebut sama Yai Imam itu. Jadi itu kegemaran beliau tahun 85 itu diminta oleh Yai Imam, dan kemudian tahun 86 saya diminta untuk khidmah di Tribakti sampai tahun 2002 itu. Saya kira gitu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.